yaitu Al-Hasanul Basri. Al-Imam Hasanul Basri ini seorang tabi' minat tabi'in, yang mana beliau itu adalah termasuk pernah berguru dengan sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, waditu law kana li mithlu jabali Uhud zahaban la anfaqtuhu ala qiraati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya, kata beliau, aku mempunyai harta sebesar gunung Uhud, yang mana gunung Uhud tersebut diumpamakan seperti emas. Besarnya gunung Uhud itu emas semuanya. Wah, sugih banget kalau kita bisi emas tong itu pian baik boy. Kalau pian pernah naik haji, kalau pian pernah berumrah, bagaimana besarnya gunung Uhud? Kenal boy. Jangankan gunung Uhud, gunung yang ada aja di rumah dulu kayak Pak. Kenal kalau gunung yang ada tuh nah, diumpamakan bagaikan emas. Berapa kilo dapatnya? 2 kilo lah. Bisa menimbang masa kok. Bisa menimbang masa kok Sidin. Apalagi sudah kenal dahulu. Makanya durian berisi barang. Ya kalau ini Pak, menjalan nangka ini tuh hunjul-hunjul. Nah, ya kalau bisa pagat tali kutang. Kadu sama hayal seperti gunung Uhud. Dulu kita mempunyai kekayaan seperti gunung Uhud, emas seperti gunung Uhud besarnya. Gunung yang ada aja dulu nah, gunung yang di dada itu nah. Berapa tadi? Anggap 2 kilo. Berapa duitnya tuh emas? Berapa? Hitung bang. Wah ini emas 1 gram anggaplah 1 juta. 2 kilo berapa duitnya? Sugih kalau tak jadi orang kaya kalau tak. Apalagi kata Al-Imam Hasanul Basri, seandainya aku mempunyai kekayaan, mempunyai harta seperti gunung Uhud, Allah jadikan gunung Uhud tersebut adalah emas, la anfaqtuhu ala qiraati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku belanjakan keseluruhannya untuk merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya julun haji, kai haji ini untung Sidin. Kenapa? Sidin ini khusus pribadi mengadakan untuk mengagungkan nabinya, untuk mengagungkan rasulnya. Mudah-mudahan rezeki Sidin dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pribadi khusus nih hadiah memuji Rasulullah. Kalau umum kan masyarakat umumnya kan masjid biasanya kan gitu. Ini rumah Sidin pribadi, duit Sidin pribadi. Yalah, semuanya keseluruhannya untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, ujar Imam Hasanul Basri, wah bisakan sabarataan itu untuk mensukseskan, untuk merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad. Jangan sampai kita hendak mengharap-harap syafaat Nabi Muhammad, sedangkan kita kada pernah hadir perayaan Maulid Nabi Muhammad. Sedangkan kita diberikan oleh Allah Ta'ala harta yang melimpah ruah, tapi harta tersebut tidak pernah untuk merayakan, mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Malu muka kita tim malu wajah kita nih Pak Aiboy di mana maandak muka kita nih kita kalau ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita aja ada di dunia ini dengan sebab nurnya. Mama abah kita, kakek datuk kita, kakek nenek kita, alam semesta dan seluruh isinya, surga neraka, para malaikat, bahkan batang tubuh kita sendiri Allah Ta'ala tidak akan ciptakan kalau tidak karena nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ampun maaf Bang Mula. Amun setahun sekali ulang tahun anak, ulang tahun bini itu wajib kada pernah ketinggalan kita. Bujur kada? Bujur kada? Malahan pulang sampai merayakan yang begitu luar biasanya, ditambah lagi diberi kado, diberi surprise. Nah, seikung anak diberi misalnya kendaraan ninja, seikungnya diberi mobil Protoner. Bini ini sudahnya setiap tahun ada kado yang luar biasa untuk kejutan lawan orang yang dia sayang. Loh, apalagi ini Nabi Muhammad, ini Rasul kita, harus lebih hebat lagi kado kita yang kita serahkan kepada beliau, harus lebih mahal lagi, lebih mantap lagi, lebih luar biasa lagi kado kita serahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah. Makanya jurulun ampun maaf,
bukan menyalahkan merayakan ulang tahun kada. Nah ulun salahkan itu tiap tahun kau merayakan maulid kelahiran anak, ulang tahun bini. Kenapa ulang tahun Rasulullah kada dirayakan? Nitna di mana mah anak muha supan kira kita di akhirat kelak hendak mencari syafaat Nabi Muhammad. Ikamnya Nabi siapa? Perayaan maulid kuja kada bisa tulak, merayakannya kada, hendak minta syafaat. Hendak dapat gaji banyak tapi kada begawi, itu pintar kada ya. Hendak punya gaji puluhan juta tapi kada begawi, kada bekerja. Itu kan ngarannya mahayal. Amun hendak dapat gaji banyak, begawi rajin-rajin. Amun hendak dapat syafaat Nabi Muhammad, begawi tulak maulid Nabi Muhammad. Kan masuk akal itu kan? Jadi bikadri ta'abih, dengan ukuran susah payahnya, balasan itu al-jaza bikadri ta'abih. Balasan itu sesuai dengan uyuhnya, dengan capeknya. Hendak bisi gaji banyak, ada begawi, hendak dapat syafaat Nabi Muhammad, tapi kadang merayakan maulid Nabi Muhammad. Itu ngarannya orang stres. Kirim makan ke sambang lihum aja sudah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan lagi oleh Al-Habib Ibrahim bin Smith, seorang ulama besar, seorang waliyun min awliya ilahi ta'ala. Kata beliau, nukila an ba'dis salaf anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinu rabbah li huduri hafli maulidih wa bihudurihi dan dengan sebab hadirnya. Kita ulang sedikit nah, bisa kada ingat lagi ulang nih. Ujar Habib Ibrahim bin Smith, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinu rabbah, meminta izin beliau kepada Tuhannya. Untuk apa meminta izin? Meminta izin untuk menghadiri lihuduri hafli maulidih, untuk menghadiri perayaan maulidnya. Jadi Nabi ini hadir, kita nggak ada melihat. Wa bihuduri, dan sebab hadirnya, dan dengan sebab hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadarat arwahul anbiya wal awliya fabidzalika tanzilur rahmah. Dengan sebab hadirnya Rasulullah di perayaan maulid beliau, maka hadir pula ruh-ruh para nabi yang lainnya dan ruh-ruh para aulia yang lainnya, dan itulah yang akan menjadi sebab turun banyaknya rahmat. Pian baca manakib wali aja dulu, membaca manakib orang soleh aja dulu, luar biasa rahmat itu turun. Apakah lagi ini pemimpin daripada wali, rajanya daripada para wali, yang hadir itu bukan wali-wali aja lagi, ruh-ruh para nabi pun berhadir di tengah-tengah kita. Karena ini pemimpin Rasul, pemimpinnya Nabi. Malu kalau para nabi yang lain, malu kalau para rasul yang lain ada hadir perayaan maulid pimpinannya. Bujur kada. Ini datang nih Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Yakub, Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai seterusnya. Cuman kita kadang melihat hadarat arwahul anbiya wal awliya. Makanya maaf. Ini kada menyinggung siapa-siapa kada. Ketika perayaan maulid Nabi Muhammad, apalagi ketika dibacakan rawi-rawi, entah itu maulid al-azab, maulid al-habsyi, diba, bujur-bujur khusyuk, bujur-bujur khudu, mendengarkan, membacanya. Ini sudah kada membaca, sudah kada mendengarkan, begaya pulang. Malu kita lawan Rasulullah, malu kita terhadap nabi-nabi yang lain, ruh-ruh mereka hadir. Apalagi sambil main TikTok, orang baca maulid main TikTok, nang lagu napa tuh ngarannya? Tang ting tong ting tang ting tong, tang ting tong ting tang ting tong, tang ting tong ting tang ting
menyanyi kita mengguringakan anak boleh hai. Cuman amun ada kalimat-kalimat yang membuat kita, yang merangsang kita untuk mengerja maksiat, ganti kalimat-kalimatnya Pak Ibu ai. Jangan sampai kalimat-kalimat tersebut kadapian ganti sehingga lagu tersebut mengarah kepada maksiat, mengulah kita hendak begawi maksiat. Nang kayak lagu apa tah? Ada kalau lay 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 panggil aku si Jablay, abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Nah itu jangan maka menyanyiakan anak kuring. Ma ayun anak jangan. Kena gandalnya bisa jadi Jablay juga kena. Jadi diganti lagunya memang itu, cuman liriknya diganti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Habibullah. Pandai-pandai kita memasukkan lirik-lirik yang bagus. Kayak tang ting tung tadi. Tang ting tung ting tang ting tung, tang ting tung ting tang ting tung, tang ting tung ting tang ting tung, anakku beruntung. Nah, jadi bila ganal jadi orang beruntung anak kita tadi. Ada lagi nang lagu nang wahini pian nang viral tu apa? Aku tita titut, aku tutut tati tayang, kasih sayangmu yang selama ini menghilang. Wah guru Nijer bisa juga hafal penyanyi di mana dapatnya aja, jangan-jangan penyanyian ada, cuman kerancakan mendengar jadi hafal juga. Nah itu artinya butuh tatih tayang tuh anak belaki biasanya butuh tatih tayang, atau bininya kali diperhatikan bisa juga, atau lakinya kali diperhatikan melabar banyak nang kayak itu. Nah diganti liriknya, diganti tadi. Nah kita kembali lagi kisah nang hadarat tadi lah, hadarat ruhul anbiya wal mursal wal auliya, hadarat ruhul anbiya wal auliya. Nah orang baca maulidnya main TikTok, mana malu kita terhadap Rasulullah. Orang baca maulidnya main HP. Kalau ada hajat yang mendesak ya kali jadi masalah, chat dulu bepadah nih ulun lagi acara, kirim, sudah dikirim tutup aja lagi HP-nya, jangan dimainkan. Ini mulai awal pembacaan maulid sampai terakhir, mana adab kita dengan Rasulullah, mana adab kita lawan ruh-ruh para nabi yang lainnya, ruh-ruh para aulia yang lainnya. Dapatlah barakahnya, dapat tadi juga, cuma kada beradab tadi. Nah harta pembacaan maulid juga napa-napakah memainkan serutan-serutan atau ada berenai ya tangan. Nang kotak-kotak dirabit, hambal-hambal orang dijuhuti anunya dan pengarannya nih. Itu kekanakan bang biasanya lah aman orang tuha terlalu benar. Nih nah, teberubut hambal orang. Untung maulid untung aja memberubuti. Ya Allah ya Rasulullah. Jadi kudu khusyuk berenai aja baju-baju dengarakan supaya kita dapat barakahnya nih nah. Lah, apalagi orang baca maulidnya merotet, menggosip orang, menggibah orang, tambahnya ini kada baik. Itu begawi dosa orangnya. Tapi di sini kada ada pengabinian sini. Tadi pembacaan maulid dengan khudu, dengan khusyuk mendengarkannya. Itu di Israel sana aja, di sini kada ada bang. Sama lakinya mantap juga. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saban tahun kita doakan mudahan kai haji kita, ayahanda kita, Bapak Haji Imron ini kada pernah putus merayakan Maulid Nabi Muhammad. Karena ini sangat-sangat luar biasa, perayaan Maulid Rasulullah ini sangat luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan istiqomah. Begitu juga Isra Mi'rajnya atau hari-hari besar Islam yang lainnya, kita doakan mudahan jangan putus. Amun setahun sekali putus, umat terlalu benar. Apalagi nang seminggu sekali, nah setahun sekali aja putus. Kadang awak meriah seadanya, jangan dipaksa-paksakan. Yang penting jangan putus. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ulun mengisahkan sedikit keutamaan orang nang cinta, orang nang sayang lawan Rasulullah, supaya menggugah cinta kita lawan Nabi Muhammad nih nah, supaya menggugah semangat kita bersolawat lawan Rasulullah. Ini ulun gambarkan sebagai contoh dulu. Pian tahu Hajar Aswad Pak Bu? Hajar Aswad tahu?
Nang naik haji nyata tahu, yang berumrah tambah tahu juga, yang bahaji berumrah tahu, nang kada bahaji berumrah tahu juga, iya melihat di TV-TV, di gambar-gambar, di foto-foto. Hajar Aswad itu batu, kalau Pak Bola batu. Batu itu bakal kah? Kada. Bisi roh kah? Kada. Ada kalau. Tapi kenapa diagungkan, dimuliakan orang, dikecup orang, nah dicium orang. Sayyidina Umar bin Khattab beliau pernah mengatakan, wahai batu, ikam ini la yadurru wa la yanfa'u, kada bisa memberi bahaya dan kada bisa juga memberi manfaat. Batu seorang yang menampak, seorang yang menyembah lah. Seorang yang menciptakan, seorang yang maulah, seorang yang menyembah. Kan kebalik aturannya inya yang menyembah kita, karena kita yang menciptakan. Batu kada kau apa-apa, kada kau bergerak. Seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang mengecup ikam, kadang menyentuh ikam, kadang mengagungkan ikam, kadang memuliakan ikam, kadang memuliakan ikam, niscaya ujar Sayyidina Umar, aku kada hendak bapak, aku mengagungkan batu. Nabi Muhammad dari mahulu akan berdahulu. Itu batu satu. Ada lagi Pak Ai Bu Ai Al-Quran. Pian tahu Al-Quran, nggak tahu terlalu banget orang Islam. Al-Quran itu ada talinya kan ada? Ada kan ada? Sebagai pembatas rajin. Bila kita mengaji halaman pertama balik pulang, halaman kedua batasi pulang. Kita pulang mengaji, pulang halaman ketiga batasi pulang, talinya dipindah ke halaman ketiga. Tali itu bakal kah kada? Tali itu bernyawa kah kada? Tapi kenapa ikut diagungkan orang? Apabila kedebuan dibersihkan orang juga, tali tadi tak umpat dibersihkan orang, disanjung orang, diletakkan di tempat yang tinggi, di dalam lemari kaca, dibuat pokoknya dijaga lah, bujur-bujur, karena ini kitab suci kita umat Islam. Kenapa tali tadi tak umpat juga? Karena menjadi satu dengan kitab suci Al-Quran. Asalnya tali itu kadang mulia, karena sudah menjadi satu maka menjadi mulia pula, dimuliakan orang. Dan kada boleh menyentuh tali tersebut apabila kita kada beruduk. Nah talinya aja tuh, apalagi kertas Qurannya, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh kecuali orang-orang yang suci. Ada lagi ulun gambarkan buai kiswah Baitullah, kiswah Ka'bah. Itu kan kain. Kiswah Ka'bah itu adalah penutup daripada rumahnya Allah, Baitullah, Ka'bahnya Allah. Banyak orang-orang yang mengecup, menciumnya, yang memeluknya. Kalau dalam kitab Syiarus Salikin itu, kalau kita mengerjakan ibadah haji, mengerjakan ibadah umroh, itu sunat kita mendekapnya kayak gini, napa bona. Pipi kanan kita tempelkan ke kain Baitullah tadi. Dan baca bacaan apa hajat yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipeluk, dicium, padahal kain. Benang ikut juga dimuliakan, diagungkan orang. Terus lagi ada juga kiswah penutup makam Nabi Muhammad. Sehelai benang yang diayam menjadi kain, yang mana kain tersebut sebagai penutup daripada makam Rasulullah SAW. Orang yang berhaji, orang yang berumrah, biar sudah sampai ke sana belum tentu awak masuk ke makam Nabi Muhammad itu belum tentu. Di dalamnya lalu lah, paling-paling kita Pak Ibu di luarnya aja, di muka pagarnya aja, ada kawa masuk ke dalam itu, ada kawa. Orang-orang tertentu aja yang kawa. Presiden kah misalnya, itu mungkin kawa. Orang-orang ulama besar. Kalau kita anak orang awam nang ini, Pak baik cukup di luarnya aja sudah, kada kau masuk ke dalam lagi, apalagi menyentuh daripada kain penutup makam Nabi Muhammad SAW. Makanya ulun kisahkan lawan pian-pian seberataan, lawan jamaah ulun yang dicantung itu. Jadi Pak baik jun untung benar kalau ada habib atau kiai, tuan guru yang membawa kain Ka'bah tersebut ke kampung kita. Kain kiswah tersebut ke kampung kita. Kalau kada khilaf, Habib Ishak tuh bisa membawa. Oh daerah Pudi ke daerah mana? Kalau kada khilaf kan bisa jual lah. Rami kalau orang menciuman itu nah, mencium ambil berakat. Padahal kain.
Kenapa jadi diagungkan, dimuliakan orang? Karena satu, jawabannya bersentuhan dengan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kada bakal, kain yang kada bakal, tali yang kada bakal, hajar aswad, batu yang kada bakal, yang tidak punya ruh, sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab pernah bersentuhan dengan sesuatu yang mulia, dengan sebab pernah bersentuhan, disentuh oleh yang mulia. Lalu bagaimana kita yang punya nyawa? Lalu bagaimana yang kita punya akal, mengaji Al-Quran, rajin baca sholawat, tentu lebih diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan anak cucu kita rajin baca Quran, amin. Mudahan anak cucu kita rajin baca sholawat, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah itu lu mengisahkan supaya lebih semangat lagi tuh kita bersalawat lawan Nabi Muhammad, supaya lebih giat lagi, rajin lagi kita baca Al-Quran. Makanya Pak Ai, Bu Ai, ulun dengarlah di wadah kami itu sampai ke Banian tuh nah. Habib Ahmad Al-Habsyi Jakarta, nah artis tuh ada, kalau artis Sidin membawa makam Nabi Muhammad itu ada bos emas di Banian Manukari, yang saya ini jenis setengah meter nih pian, 15 juta ganalnya, 15 juta setengah meter aja. Karena kain ini bukan kain sembarangan, kain penutup Ka'bah, kain penutup makam Rasulullah. Bila orang berisi itu lah nang diandak di dompet kah, di kantong kah, atau di manakah, di dalam laci duit kah, itu ujar orang ahli sunnah wal jamaah, aliran kita Pak Ai, Bu Ai, nah pengarannya tapaulan, sebagaimana makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sunyi daripada orang-orang pengunjung seluruh dunia. Tidak pernah sunyi. Harapan punya itu kita berisi, dibawa di kantong, di dompet, di rumah, di dalam laci. Harapan rajaki ini kada pernah sunyi, cuma hurungi mendekati kita. Harapan orang-orang tuh suka katuju lawan kita bila berisi kayak itu, bila punya nang kayak itu. Nah makanya untung amun kita kasana kada kau masuk, belum tentu lagi nang bajapai langsung di makam Rasulullah itu belum tentu. Alhamdulillah ada habaib kiai tuan guru yang membawakan ke sini. Kada uyuh-uyuh lagi kita kasana, amun kasana pian bah kada mayu 1 juta 2 juta duitnya. Apalagi berumrah haji lah 40 juta 30 juta, apalagi bahaji ujung orang bari bahaji itu bisa sakarong duitnya. Ada orang yang membawakan ke sini, untung benar. Itu bus emas di Banian 15 juta Manukari. Dijual nang ricikannya itu 100.000 Pak Ai, Bu Ai. Cuman kalau duit itu carian kita, kalau berakahnya ngalih muka sana berapa modal? 40 juta, 30 juta. Mau 100.000 isuk gin manurih dapat duit. Bujur kada? Isuk kita mencari iwak, jual ke pasar, alahan lebih daripada 100.000 lagi dapat. Muka sana berapa ongkosnya? Nah ini kalau menggambarkan supaya ini kita bujur-bujur semangat bersalawat lawan Nabi Muhammad, bersemangat berkajian Al-Quran, mengaji Al-Quran, semangat mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad. Itu nang kada bakal aja dimuliakan Tuhan, apalagi nang menyawa darah dagingnya langsung. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi lah 10 menit. Dipina lapar parutnya sudah. Kada ulama anak dibacakan pantun pulang kah kira-kira nih. Saya kira semangat. Dua buting